Nah, di Indonesia, prevalensi luka bakarnya tahun 2013 sebesar 0,7% dan telah mengalami penurunan sebesar 1,5% dibandingkan pada tahun 2008, yaitu 2,2%. Di RSUP Haji Adam Malik Medan sendiri terdapat 353 kasus luka bakar pada tahun 2014 sampai 2011 sampai 2014, dengan yang terbanyak adalah flame burn injury 174 kasus sebesar 50,4. Ini juga data mengenai kejadian luka bakar belum dapat secara tepat kita dapatin untuk yang Indonesia. Di RSCM sendiri di bulan Januari 2014 sampai Desember 2012 itu menerima 275 pasien luka bakar dengan jumlah pasien 72 pasien. Memang anak kalau dihitung per tahun mungkin nggak sampai ratusan ya, udah jauh mungkin lebih berkurang sekarang untuk kasus luka bakar, tapi tetap selalu ada. Nah, luka bakar itu sendiri apa? Luka bakar itu merupakan kerusakan kulit tubuh yang disebabkan oleh trauma panas atau trauma dingin, frostbite, dan penyebabnya adalah bisa api, air panas, listrik, kimia, radiasi, dan trauma dingin. Dalam penata laksanaannya, seringkali luka bakar itu mengalami shock akibat kehilangan banyak cairan ataupun sepsis di minggu kedua dari kejadian luka bakar, sehingga diperlukan pemantauan hemodinamik yang ketat. Dan penanganan luka bakar pada anak dan dewasa ini pada dasarnya sama, hanya akibat yang ditimbulkan pada anak itu lebih berat, lebih besar ya. Dikarenakan anatomi kulit anak itu lebih tipis. Jadi anak itu lebih cenderung kalau mengalami luka bakar itu bisa kehilangan cairan elektrolit yang cukup banyak sehingga menyebabkan shock ataupun kejadian hipotermi yang lebih besar untuk anak. Kemudian, bentar ya. Nah, ini dari Hadon Matrix ya untuk risk factor for fire-related burns among children. Ini sebetulnya kita pakai di luar ya. Ada yang namanya pre-event, event, sama post-event. Nah, biasanya kalau seperti ini kita lihat faktor itu kalau pre-event itu di anaknya gimana, di agentnya apa yang menjadi penyebab kebakarannya, terus physical environment-nya, serta sosioekonomik dari environment-nya dilihat lingkungannya ya. Ini juga sekilas saja, nanti bisa kalian baca. Nah, patofisiologi dari luka bakar itu sendiri, dia mengalami inflamasi lokal hingga respon sistemik inflamatori. Kemudian terjadinya peningkatan permeabilitas kapiler sehingga terjadinya kebocoran plasma, dan respon sistemik inflamatori ini umumnya pada luka bakar itu sebesar 15-20% dari total body weight. Kehilangan cairan dan protein serta elektrolit pada luka bakarnya berisiko 5-10 kali lipat dibandingkan jaringan normal. Dan yang terjadi edema lokal itu bisa terjadi sekitar 12-24 jam setelah trauma, dengan puncaknya 24-48 jam setelah trauma. Nah, etiologi yang tadi itu, luka bakar itu kalau terjadinya karena termal itu terjadi akibat kontak dengan air panas. Semakin lama waktu kontak dan semakin kental cairan akan semakin besar kerusakan yang ditimbulkan pada pasiennya. Kemudian luka bakar kimiawi yang terjadi akibat paparan zat yang bersifat asam ataupun basa. Luka bakar yang akibat zat asam ini akan menyebabkan koagulasi protein. Sedangkan yang zat basa ini dia akan menyatu dengan jaringan lemak di kulit gitu. Jadi kalau asam tuh dia lebih ke kayak protein kita bakal mengumpal gitu, sedangkan basa itu dia lengket gitu ya. Kalau belum pernah sih ya kalian lihat pasiennya, ada nggak nanti fotonya ya kalau luka bakar kimiawi ini. Terus luka bakar listrik ini disebabkan oleh panas yang digerakkan energi listrik yang diantarkan melalui tubuh. Jadi lebih, kalau pernah lihat atau lihat foto dewasa tersambar petir atau kesetrum kontak, nah seperti itu dia lebih ke, jadi bentuknya nanti di tubuh itu kayak ada kayak akar-akar jalaran dari listrik gitu. Panjang-panjang jalaran dari listrik yang mencari jalan keluar. Kemudian kalau luka bakar api ini dia akibat kontak langsung dengan api atau benda panas, dan ini juga sering berhubungan dengan cedera inhalasi dan penyulit lainnya. Kalau yang lain untuk cedera inhalasi agak lebih jarang ya, agak
susah gitu, kayak air panas itu kan nggak bisa terinhalasi, luka bakar kimiawi yang mungkin gitu, tapi itu juga jarang. Sedangkan luka bakar listrik juga tidak ada sih yang namanya cedera inhalasi, lebih ke luka bakar api. Kemudian klasifikasinya ini juga mungkin sama ya, yang dewasa klasifikasi luka bakar berdasarkan kedalamannya itu ada derajat 1, derajat 2 partial thickness, atau derajat 3 deep partial thickness. Itu derajat 1 itu kalau penyebabnya sinar matahari, air panas, atau luka bakar kilat, dia warnanya merah muda atau merah, permukaannya kering, rasa nyerinya ada, nyeri, dan kedalamannya cuma epidermis. Kalau yang derajat 2 ini dia lebih nyeri ya. Partial thickness itu dia penyebabnya cairan panas, merah muda atau merah pucat. Jadi lebih, kalau dia semakin pucat dan semakin coklat berarti dia semakin dalam. Permukaannya lembab, terus terbentuknya bula, rasa nyerinya sangat nyeri, dan kedalamannya epidermis dan sebagian dermis. Kalau di derajat 3, di partial thickness itu penyebabnya bisa kontak dengan cairan kimiawi, cairan panas, terus warnanya coklat tua dan nampak jaringan venanya, permukaannya kering, tidak elastik, rasa nyerinya tidak berasa lagi karena dia udah melewati yang nerve-nya itu. Kalau lapisan kulit nanti kita lihat ya. Kedalamannya epidermis, dermis, dan struktur yang lebih dalam. Nah, ini dia superficial dermal burn-nya. Yang tadi yang di dalam ya, lihat dari lapisan kulit ini, dia karakteristiknya nekrosis sampai upper third of dermis, kemudian small zone of injury yang atas saja. Ini dia zona dari nekrosis yang koagulasi. Yang biru ini edema layer yang bakal membengkak, zona stasis, dan normal tisu. Jadi kelihatannya seperti ini kalau superficial dermal ya. Ini nyeri tapi sebatas itu aja. Nah, yang mid dermalnya yang tengah itu nekrosisnya sampai ke pertengahan dermis, large zone of injury. Ini dia lapisan dari nekrosis koagulasinya, daerah seperti ini, edema layernya, zona stasis, dan zona of hyperemia. Dia lebih ke bawah dengan menyentuh ke jaringan-jaringan sarafnya. Ya, ini lebih sakit dia berasanya. Terbentuknya bula, itu di mid dermal burn. Kalau deep dermal burn, dia bisa sampai seperti ini. Kelihatannya, karakteristiknya itu hampir semuanya kelihatan nekrosis, kemudian yang edema hanya sedikit. Jadi yang superficial itu tandanya memang dia lebih edem ya di jaringan. Kalau dia deep dermalnya, jadi 3, zona nekrosisnya lebih tebal, edemanya lebih tipis, dan zona injury lebih sedikit. Nah, ini kebanyakan rasa sakitnya udah hampir, ya sebetulnya sudah hampir hilang kalau dia deep dermal burn. Cuman ingat bahwa luka bakar itu di setiap lapisan tubuh yang kena itu berbeda. Jadi dari satu tubuh itu, satu pasien yang kena itu luka bakar itu mungkin ada yang derajatnya 2 atau derajatnya 3 gitu maksud saya. Jadi nggak bisa juga kita bilang semuanya. Kenapa kalau dokter bilang kan derajat 3 itu nggak sakit? Kenapa yang pasiennya ini masih ngerasa sakit? Mungkin ada yang derajat 2. Kan nggak semuanya sama di bagian tubuhnya gitu ya. Ini contoh luka bakar berat dengan variasi kerusakan jaringan dan predominasi kerusakan jaringan berat. Daerahnya yang pucat itu berarti kerusakan jaringan berat, yang seperti ini. Yang foto-foto yang daerahnya pucat berarti kerusakan jaringannya berat ya. Nah, kalau kita lihat ini apa namanya? Hitungannya Lohmann-Broder chart ini BSA-nya berdasarkan umur. Kalau dia umur anaknya ini 01, 14, 59, 10, 14, dan 15 itu dia ada yang namanya 5 of head, 5 of one thigh, dan 5 of one leg. Jadi dia kalau 01 kita lihat aja daerah kepala, thigh-nya atau yang leg-nya, terus kita hitung berdasarkan umurnya ini yang tadi dan berdasarkan daerahnya sesuai umur. Jadi dilihat berdasarkan umur dan daerah dari yang kena. Kalau dia adult seperti ini, saya nggak ngajari adult ya, soalnya dokter bedah plastik nih pasti yang ngajarin untuk bedahnya. Jadi yang anak ada dia Land and Broder, ada yang Parkland. Jadi ini kan
thigh ini kan antara hip dan knee ya ini. Jadi dia berdasarkan umur dan hitungannya persennya langsung dari umurnya itu. Kekurangannya dia lebih general, jadi lebih besar nanti hasilnya gitu. Kalau daerahnya dikit-dikit yang kena, itu kekurangan dari Lund and Broder. Nah, rule of 9 yang tadi, ya, rule of 9 ini lebih sering kita pakai. Rule of 9 ini kita pakai berdasarkan body-nya, body part-nya. Dari body part-nya antara kepala, wajah, leher, tangan, depan dada, belakang dada, dan kaki. Kalau dia seperti ini, sama juga sih sebetulnya sih pandai-pandai kita melihat daerah dari luka bakar tersebut. Ini juga punya kekurangannya kalau misalnya daerahnya yang terkena hanya sedikit, persenannya tetap kita anggap 1% total whole gitu maksud saya. Jadi hasilnya juga bakal lebih gede. Ya, kalau pakai rule of 9. Jadi nanti dok kita pakai yang mana? Lund Broder atau rule of 9? Yang mana aja boleh, asal tidak dikombinasikan untuk persenan luka bakar. Kalau memakai rule of 9, silakan rule of 9. Kalau pakai Lund Broder, silakan Lund Broder ya. Asal jangan dikombinasikan. Oke. Kemudian penanganan luka bakar. Bagaimana kita tangani luka bakar tersebut? Untuk yang awal tetap ABC, airway, breathing, circulation itu tetap kita lihat ya. Terus di airway nanti juga jangan lupa dilihat ada nggak dia trauma inhalasinya, ada nggak obstruksi saluran nafasnya, terus nilai tanda keracunan karbon monoksida ataupun sianida, apa terhirup atau enggak. Caranya bagaimana? Kalau keracunan karbon monoksida emang paling gampang sih saturasi ya, bakal turun cepat. Sebetulnya trauma inhalasi juga saturasi bakal turun, tapi mungkin nggak secepat itu. Kemudian setelah airway-nya kita amankan, apa yang dilakukan? Resusitasi cairan. Pakai Parkland formula boleh, modified Brock system boleh, terus pantau tanda kelebihan cairan. Ada nggak tanda-tanda overload? Tanda-tanda overload-nya apa? Sama seperti shock, bisa dia dari yang tidak adanya rongki dijumpai rongki, adanya hepar yang tadi nggak ada dijumpai hepatomegali, kemudian fototoraksnya. Ya, fototoraksnya mungkin yang tadi nggak ada infiltrate atau edema, sekarang ada. Oke. Kemudian assessment luka bakarnya, ini yang tadi, pakai Lund Broder chart atau rule of 9, silakan yang mana dipakai. Dan pemeriksaan laboratorium, darah perifer lengkap, analisa gas darah, elektrolit serum, serum laktat, albumin, OTPT fungsi hati, urin kreatinin fungsi ginjal, glukosa darah, urinalisa, dan fototoraks ya. Ini yang penanganan luka bakarnya. Nah, resusitasi cairan dalam 24 jam pertama gimana, Dok? Kalau kita pakai formula Parkland, itu pakai 4 mili per kilogram berat badan per persen BSA. Dalam 24 jam harus habis untuk Parkland formula. 4 ml per kilogram berat badan per persen BSA dalam 24 jam pertama. Kalau kita pakai modified Brook systemnya, itu dipakai 2 mili per kilogram berat badan per persen BSA. Ya. Nah, ada lagi satu lagi yang namanya modified Brook system, dia itu dimodifikasi lagi sama si O'Neill. Dia pakai 2-3 mili per kilogram berat badan per persen BSA dalam 24 jam, tambah cairan maintenance dia. Dari 3 ini yang mana kita pakai, Dok? Parkland, Brook system, atau modified Brook system? Terserah. Sama kayak si rule of 9 atau Lund Broder. Asal tidak dikombinasikan. Jadi kalau kita pakai Brook sistemnya mode yang 2 mili per kilogram berat badan per persen BSA dalam waktu 24 jam habis, silahkan. Kalau kita pakai Parkland, kita ingat Parkland nih 4 ml per kilogram berat badan per persen BSA. Boleh, silahkan. Dan ini habis dalam 24 jam pertama. 24 jam dari kejadian. Itu boleh diingat ya, 24 jam dari kejadian. Semisal nih, Dok, kita dapat pasien rujukan. Dia luka bakarnya sudah terjadi 2 minggu gitu maksudnya. Kita pakai Parkland atau modified Brook ini nggak, Dok? Tergantung kondisi anaknya. Tapi siogianya sih kita nggak pakai lagi. Kenapa? Kalau dia udah lewat dari 24 jamnya, itu beda lagi cairannya nanti. Ngerti ya? Ini kita pakai fresh kalau kita dapat fresh patient. Dalam 24 jam pertama dia kejadian luka bakarnya, kita bisa pakai cairan ini. Tapi kalau dia tidak 24 jam, belum tentu kita pakai ini. Oke.
Nah, apa yang diberikan? Ringer solution diberikan sebagai cairan resusitasi inisial dengan 50% dihabiskan pada 8 jam pertama dan 50% cairan dihabiskan pada 16 jam berikut. Jadi dari total tadi hasilnya ini, total hasil resusitasi cairan tadi, kita bagi dua. 50% habis 8 jam pertama, 50% dihabiskan 16 jam berikut. Jadi kalau misalnya tadi dapatnya misalnya nih ya 2000 gitu. Jadi 1000 di 8 jam pertama dan 1000 ml berikutnya untuk 16 jam habisnya. Oke, ya. Nah, albumin ini dapat diberikan dengan dosis 0,3 sampai 0,4 ml per kilogram per persen BSA dalam 24 jam. Atau diberikan pada 24 jam kedua resusitasi dengan cairan maintenance. Jadi sebenarnya yang kita berikan di sini, ini pertama adalah pertolongannya dulu untuk mengisi cairan. Karena kita tahu anak itu lebih banyak total bodinya itu berisikan cairan. Beda sama dewasa. Ya, ini untuk pertolongan awalnya istilahnya untuk pemberian cairannya. Nah, setelah kita berikan cairan, yang ini, yang tadi, yang di sini, yang dibilang modified ini, 2-3 ml per kilogram berat badan per persen BSA dalam 24 jam tambah cairan maintenance. Boleh saya tahu cairan maintenance itu apa, Reviza? Kamu bisa bilang sama saya, apa itu cairan maintenance yang dimasukkan di sini? Cairan infus gitu, Dok. Ya, cairan apa? Maksudnya hitungannya. Cairan infus apa? Ini kan semester 6 kan? Iya. Blok emergency kan? Oke, berarti udah lewat blok-blok yang lain yang saya tahu. Cairan maintenance yang dimaksud di sini untuk anak itu apa? Yang sama apa? Yang isotonik. No. Hitungan cairannya? Oh, kurang tahu. Kurang tahu. Gaby, boleh bantu saya cairan maintenance ini apa? Cairannya kamu benar memang kalau cairannya ya. Tapi saya mau nanya yang dimaksud cairan maintenance-nya. Gaby, ada Gaby? Nggak ada. Ada? Cairan maintenance ini apa yang dimaksudkan? Bisa jawab? Cairan rumatan ya, Dok? Iya, apa itu? Cairan rumatan itu apa? Coba jelaskan sama saya. Apa buat jelasin? Nggak dengar saya, putus-putus. Agustina, bisa jelasin nama saya? Apa itu cairan maintenance yang dimaksud di sini? Cairan elektrolit ya, Dok. Cairan elektrolit ya, Dok. Hitungannya. Tadi Reviza udah bilang dia elektrolitnya benar yang dikasihkan ya cairan elektrolit, cairan isotonik. Saya nanya, apa itu cairan maintenance di anak? Oh, rumus Holiday Segar ya, Dok? Iya, betul. Holiday Segar bisa bilang sama saya, apa itu yang satu aja yang kamu ingat? Kamu tahu kan rumus Holiday Segar? Itu kamu tahunya dari mana Holiday Segar itu? Lupa. Kuliah GDS Gastro kan? Gastro. Iya, gastro kan? Blok gastro kan? Iya, Iya, betul. Iya, betul-betul. Agustina benar. Cairan maintenance ini adalah cairan rumatan pada anak yang hitungannya melalui Holiday Segar. Dan ini sampai kapanpun bakal tetap dipakai. Kalau kalian ini nggak ingat, selesailah kalian di anak. Sampai kapanpun. Yang namanya cairan maintenance atau cairan rumatan pada anak adalah cairan Holiday Segar. Hitungannya dari berat badan. Coba dibuka lagi blok GDS-nya yang diajarin. Ini kadang-kadang sampai koas kan nggak tahu apa yang dimaksud dengan cairan maintenance atau cairan rumatan. Karena itu kalian bingung ngasih cairan pada anak itu berapa banyak ya yang dikasihkan. Ya, namanya Holiday Segar. Searching aja, langsung dapat kok kalian. Simpan itu, capture. Mau kalian dokter apapun nanti kepakai kalau megang pasien anak. Kecuali kalian langsung jadi spesialis selain anak. Ya. Nah, itu kan masuk ke cairan rumatan ya. Tadi cairan resusitasi awal. Setelah masuk cairan, apa yang dilakukan berikutnya adalah pemantauan dari urin output. Nah, urin output ini juga sangat penting ya. Kita masukin cairan, kita harus tahu keluarnya juga berapa banyak. Kalau dia dewasa, dia lebih kecil cairannya, yang urin yang keluar. Kalau dia anak,
kita bisa sampai 1,5 sampai 2 mili per kilo per jam untuk anak lebih kecil dari 2 tahun. Anak 2 sampai 10 tahun 1 sampai 1,5 mili per kilo per jam. Untuk gampangnya, anak itu semua adalah 1 mili harus lebih kurang sama dengan 1 mili per kilo per jam. Jadi nggak usah dihafal satu-satu umurnya ini. Anak itu urinnya itu harus lebih dari 1 mili per kilo per jam. Apalagi anak lebih kecil, bisa sampai 2 mili per kilo per jam. Ngerti ya? Ini jumlah urin. Jadi kalau misalnya anaknya itu umurnya 5 tahun, urinnya cuma 50 cc dalam waktu 6 jam, kurang nggak urinnya? Kurang. Karena 50 dibagi berapa tadi? 6 jam saya bilang dibagi 6, dibagi kita anggap aja beratnya. 5 tahun tuh beratnya 20 ya. Berarti kan 5 dibagi 6 dibagi 20. Ngerti? Ngerti nggak maksud saya? Urin anak umur 5 tahun berat badan 20 kilo itu sebanyak 50 cc dalam waktu 6 jam. Cukup nggak urinnya? Ngerti nggak cara nyarinya, Agustina? Saya bilang ada anak umur 5 tahun berat badannya 20 kilo. Urinnya hanya 50 cc dalam 6 jam. Pertanyaannya, cukup nggak urinnya? Ngerti cara nyarinya, Agustina? Enggak. Kalau nggak ngerti, bilang aja. Ngerti, Dok. Ngerti? Gimana? Ngerti. Cukup nggak saya tanya urinnya? Kurang, Dokter. Itu Caranya? dibagi Tahunya kurang dari mana? 0,4 mili saja, Dok, berarti kalau. Betul. Coba terangin sama teman kamu, dari mana dapatnya 0,4 mili cuman urinnya? Per kilo per jam, ya kan? Itu maksud kamu kan? Iya, Dok. Dari? Anaknya 50. Anaknya berat badan 20 kilo. 20, urin outputnya Urinnya 50 cc dalam 6 jam. Dibagi per kilogramnya dibagi per Berarti kan? gramnya berarti Dibagi kilogramnya. Jadi kalau kita nyari 6 jam. Ya, berarti 1 jamnya dia 8 mili, terus dibagi per berat badannya per 20 baru 0,4. Ya. Atau caranya langsung aja jumlah urinnya. Misalnya tadi diketahui kan, kita harus tahu jumlah urinnya per jam ya. Misal nih, urin tadi saya bilang kan 50 cc dalam 6 jam. Kita harus tahu 50 cc itu dalam berapa jam urinnya. Kalau kita tahu udah, kayak saya bilang 50 cc dalam 6 jam, berarti 50 cc tadi dibagi 6 jam, kan totalnya 6 jam tuh, dibagi berat badan untuk tahu berapa mili per jam. Jadi 50 dibagi 6 dibagi 20, itulah dapatnya 0,4 mili per kilo per jam. Berarti kurang. Karena harus di atas 1 sampai 1,5 sampai ke 2 mili per kilo per jam. Ngerti ya? Itu untuk tahu bahwa urin pasien itu cukup atau enggak. Berlaku untuk dewasa nggak berlaku? Berlaku, semua berlaku sama. Cuman kan dia beda, kalau dewasa itu dia bisa 0,5 mili per kilo per jam. Lebih dikit gitu maksudnya urin outputnya dibandingkan anak. Ya, jadi itu cara ngitung untuk lihat UOP-nya cukup atau enggak. Nah, selain urin output yang dipantau apalagi heart rate. Heart rate yang dipantau, tekanan darah yang dipantau, dan ini ingat masing-masing umur di anak itu berbeda. Jadi tolong dihafal atau tolong di capture kayak apa kayak itunya supaya tahu berapa dia baseline dari masing-masing umur untuk heart rate dan tekanan darah. Ya, memang di anak agak ya berbeda jauh dibandingkan dewasa. Kita nggak pakai satu-satuan, kita pasti lebih banyak lagi pakainya ya. Kemudian capillary refill, CRT. CRT ini bisa kita lihat untuk tahu tadi perfusinya gimana ke jaringan, bagus atau enggak. Yang nekan, terus kita lihat 1, 2, lebih cepat nggak kembali ya untuk perfusi jaringannya. Kemudian, nah tadi setelah kita lihat resusitasi cairannya, kita pantau, apalagi yang kita lihat, ada nggak tanda-tanda trauma inhalasi pada pasien kita? Apa yang dilihat kalau mau tahu ada nggak tanda-tanda trauma inhalasi? Lihat, pasien kita itu mengalami distress nafas nggak? Distress nafas itu include tachypnea ataupun dyspnea. Bedakan tachypnea sama dyspnea ya, tolong dibaca lagi definisi apa itu tachypnea, apa itu dyspnea. Terus ada nggak hipoksia? Ada nggak stridor? Dijumpai wheezing atau enggak? Paling gampang bulu hidung dan alis, lihat di wajah. Kalau memang ada luka bakar di wajah, perhatikan alis sama bulu hidung.
terbakar atau enggak. Kalau terbakar, berarti kita curiga bahwa pasien tersebut mengalami trauma inhalasi. Oke, rolling, blister orofaring. Ada nggak blister di orofaring kayak bola gitu? Bengkak pada lidah atau sputum tampak berkarbon. Misalnya dia meludah ini, buang dahak gitu, hitam-hitam nggak sputumnya? Itu tolong diperhatikan. Kenapa? Karena trauma inhalasi ini beda penanganannya dan tidak langsung nampak dalam 24 jam pertama. Bisa menimbulkan efek di 24 jam kedua, di 48 jamnya gitu. Anaknya tiba-tiba sesak, saturasi turun tuh bisa di berikutnya, bukan di awal. Oke. Nah, apa yang harus dilakukan kalau ada trauma inhalasi? Bisa dikasih mukolytik kayak N-acetylcysteine, dinebulkan 3-5 cc dinebul 3-4 kali per hari. Kemudian dinebul dengan adrenalin atau epinefrin. Ini kalau dijumpai stridor akibat inflamasi atau edem saluran pernafasan. Kemudian dan dari survei yang dilakukan 12% pasien dengan trauma inhalasi ini memerlukan intubasi. Oke. Nah, untuk kriteria merujuk untuk kalian nanti yang dokter umum di daerah, kapan kita merujuk pasien dengan luka bakar? Luka bakar lebih dari 10% total body weight ini, total body tubuh ini dia harus dirujuk. Terus luka bakar pada area khusus kayak wajah, tangan, kaki, genitalia, perineum, kemudian yang mengelilingi ekstremitas serta luka bakar penuh pada dada ini juga perlu dirujuk. Kemudian luka bakar lebih dari 5% pada anak itu perlu dirujuk. Luka bakar full thickness tadi lebih dari 5% itu dirujuk. Dan luka bakar pada pasien dengan gangguan medis sebelumnya yang dapat memperpanjang masa rawatan seperti luka bakar pada pasien DM, luka bakar pada pasien autoimun itu perlu dirujuk. Ya, luka bakar dengan trauma inhalasi apabila di tempat kalian tidak terdapat kayak anestesi itu perlu dirujuk karena dia perlu atau ventilator karena dia butuh penanganan ICU-nya ya. Kemudian pasien pada sentra tanpa personel ini jelas dong tanpa perawatan luka bakar. Pasien yang memerlukan perawatan sosial, rehabilitasi, luka bakar listrik, zat kimiawi, trauma mayor, luka bakar pada usia ekstrim, ini anak yang sangat muda atau lansia, mungkin bayi ya, bayi atau neonatus, kemudian lansia, luka bakar pada wanita hamil, dan luka bakar ini bukan karena kecelakaan. Ini kriteria merujuk saya mengambil semua general, bukan hanya anak. Ini kriteria merujuk pasien luka bakar secara general. Jadi yang disebut di sini gabungan antara anak dan dewasa, bukan anak saja. Oke, ini yang kriteria merujuk. Kayaknya saya nggak banyak deh. Nah, perawatan luka bakar itu gimana? Saya nggak banyak deh kayak slide-nya. Perawatan luka bakar itu saya nggak nerangin karena ini pasti ada di plastik yang nerangin. Pertama itu ya, ini untuk di rumah sakit ya, mencuci luka sedini mungkin, kemudian setelah lukanya dibersihkan, kita bisa melakukan skin grafting, atau sebelumnya lakukan nekrotomi, debridement, ataupun eskarotomi. Ini tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mempercepat terbentuknya granulasi jaringan baru. Skin grafting itu kita menutupkan lukanya dengan kulit lain dari bagian tubuh itu, atau nekrotomi, dibuangin jaringan nekrosis tadi. Dia berdemang, kita ganti, kita cuci-cuci, atau eskarotomi, dia perlu kayak dibuka itunya ya, jaringannya gitu, dibersihkan. Ini perawatan luka bakar yang di anak sendiri kita kerjasama sama bedah plastik. Jadi untuk luka bakar ini, tata laksana biasanya di anak, ini kita udah pasti combine dengan bedah plastik, karena mereka untuk hitungan cairan, jumlah obat, segala macam itu memerlukan kami di anak. Sedangkan kami memerlukan bedah plastik untuk perawatan luka bakarnya. Karena tindakan ini dilakukan di OK. Oke. Nah, prognosisnya gimana? Pada anak lebih besar dari 2 tahun dengan BSA luka bakar lebih besar 50%, itu mortalitasnya 20%. Dengan penambahan sebanyak 20% untuk setiap kejadian pasien mengalami trauma inhalasi. Jadi penanganan sedini mungkin pada pasien luka bakar sangat berperan untuk prognosis yang lebih baik. Kenapa? Yang saya terangkan ini hanya luka bakar di awal-awal. Tadi ingat saya bilang, luka bakar di awal belum tentu memerlukan antibiotik. Kalaupun anaknya mengalami kenaikan suhu, itu karena hilangnya barrier dari lapisan pertahanannya. Jadi dia tuh suhunya naik gitu, temperaturnya naik. Tapi belum tentu perlu antibiotik. Di minggu kedua, hati-hati pasien luka bakar ini mengalami infeksi, bisa sampai ke sepsis, bisa sampai ke shock sepsis.
Jadi infeksi pada luka bakar itu terjadi di mulai minggu kedua, yang harus kita benar-benar lihat dan evaluasi. Jadi kalau dia minggu pertama, awal-awal itu yang dibutuhkan cairan, pemantauan cairannya, elektrolitnya gimana. Masuk minggu kedua, yang dibutuhkan adalah antibiotik untuk penata laksanaan infeksinya. Ya, itu penting. Oke. Nah, slide saya sampai di sini. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Dok. Ya, silakan. Izin bertanya, Dok. Untuk asesmen luka bakar tadi, kayak rule of 9 gitu, Dok. Itu menghitung kemungkinan persen kehilangan cairan ya, Dok? Berarti kalau misalnya derajat lukanya beda, apakah persen kehilangan cairannya juga masih sama, Dok? Oke. Perhitungan persen cairan tadi yang kayak rule of 9 ataupun Land and Broader tadi, Agustina, itu memang nanti hasilnya dipakai untuk hitungan BSA cairannya, hitungan jumlah yang tadi masuk itu. Kan 4 ml per kilogram berat badan per persen BSA-nya yang tadi. Jadi dia bakal dikalikan. Makanya penting untuk tahu persen BSA-nya dulu. Kayak contoh ya, kita anggap aja yang paling ringan. Kita main asal aja ya. Berat badan anaknya 10 kilo. Oke. Persen luka bakarnya 30, misalnya kita anggap nih. Dari hitungan si rule of 9 atau Land Broader. Jadi hitungan persennya itu dia dari area body part-nya itu ditambahin persenannya untuk total berapa persen sih luka bakarnya gitu. Dan itu setiap pasien luka bakar wajib dilakukan perhitungannya. Bahkan kalau perlu dia digambar. Gambar kaca aja kayak orang tadi tuh yang gambar kayak gitu, kita tandai area-area luka bakarnya supaya kalaupun kita ngerujuk atau orang pun melihat, dia bisa tahu tuh hitungan kita itu dari mana, di daerah body part yang mana, hanya melihat status. Ngerti nggak maksud saya? Kebayang nggak? Jadi kalau luka bakar ini rata-rata dia dia di gambar itunya, daerah partnya yang kena body tubuhnya. Jadi kalau misalnya kena di dada yang tadi, misalnya kita pakai rule of 9, di dada 18% kan, di depan, di back 18%. Jadi kalau depan kena 18%, ya 18%, lehernya kena 1%, tambahkan lagi berarti 19%. Ngerti maksud saya? Di tangan, misalnya kena 9%, di tangan satu tangan aja, berarti tadi 19 tambah 9, 28%. Oke? Itu harus ditulis di semua pemantauan anak dengan luka bakar. Nah, balik. Kita misalnya pakai parklet nih, pasiennya datang, Dok, sama saya di hari pertama, 24 jam pertama dari luka bakar. Berapa cairan yang kita berikan? Berarti 4 ml kali, tadi berat badannya 10 kali 28. Ngerti ya, Gustina? Itu jumlah yang dikasih dalam 24 jam pertama, yang dibagi 50% yang dikasih 8 jam pertama, 50% lagi dikasih 16 jam pertama. Mengerti kah? Berarti, Dok, tidak lihat dari derajatnya, Dok? Kalau sustasi cairan, kita hanya lihat persen, bukan derajat. Maksud kamu kedalaman, kan? No. Itu derajatnya itu untuk tahu. Jadi misalnya gini nih, grade misalnya kita bilang. Jadi luka bakar itu misalnya luka bakar grade 2, 23, 28%. Orang kalau baca itu dia tahu nih luka bakarnya itu di body part-nya pasien kita itu ada yang derajat 2, ada yang ketiga. Dengan total persenan kena itu 28% gitu. Untuk derajatnya nanti adalah tata laksana untuk lukanya. Persennya tata laksana untuk cairannya. Kenapa gitu? Semakin luas persenannya. Ini khusus di anak ya, saya nggak tahu yang dewasa ya, dari berapa plastik ya. Khusus untuk di anak yang tadi saya bilang bahwa total body weight anak itu paling besar adalah cairan. Semakin luas persenannya, maka dia harus dapat cairan semakin banyak. Kalau enggak, anaknya bisa shock hypovolume. Tidak bergantung dari grade. Grade-nya itu bisa kita lihat untuk menentukan berikutnya, untuk tata laksana penanganan lukanya bedah plastiknya, tata laksana analgetik sedasinya mana tahu perlu. Grade 2 yang paling sakit. Makanya saya bilang dalam satu pasien nggak akan mungkin satu grade aja. Kecuali cuma dikit, kayak kita kena air panas, cuma di sini. Air panas doang ya, bisa aja cuma derajat 1 gitu maksudnya. Kalau dia kecelakaan, tersiram, segala macam yang kena semua, nggak akan mungkin merata.
Pasti kita bikin grade 1 strip 2, 2 strip 3. Tapi tetap persennya itu untuk tata laksana cairan, bukan grade-nya. Ngerti ya? Yang susah nanti pertanyaannya adalah, dok, pasiennya datang hanya karena luka bakar di sini. Siram, anak-anak. Kita pakai Parkland juga nggak? Ngerti? Maksud saya? Ngerti maksud saya, Agustina? Jadi persennya itu perlu gitu maksudnya. Cuman ya dilihat-lihat juga untuk pemberian cairannya. Kalau misalnya cuma kena di tangan aja, ya nggak perlu juga mungkin pakannya. Ini kan luas nih maksudnya. Kalau cuma di tangan tuh gimana? Ya tata laksana awal, gimana tata laksana lukanya, lihat cairan maintenance-nya, perlu nggak dia dirawat atau perlu dirawat atau enggak. Itu kan tergantung dari kondisi luka bakarnya, daerah luka bakarnya. Ada lagi yang mau ditanya? Dok, terima kasih, Dok. Yes. Izin bertanya, Dok. Ya, silakan. Kalau misal pasiennya datang dan dikasih resusitasi cairan dalam 24 jam, itu diperlukan nggak diberikan cairan maintenance setelah 24 jamnya, Dok? Diperlukan, Kristina. Bagus pertanyaan kamu. Dia ada yang lanjutannya 48 jam sebenarnya. Yang tadi albumin atau cairan maintenance. Tapi udah pasti full maintenance diperlukan untuk setelah pemberian dari si resusitasi cairan. Dia kan 8 jam, 16 jam, 24 jam kan yang pakan tadi. Bisa pemberian berikutnya dengan albumin. Tergantung dari kondisi luka bakarnya serius, luas atau enggak, persenannya besar atau enggak. Kenapa kita biasa ngasih albumin yang berikutnya? Karena yang keluar selain ya cairan, ya albuminnya, protein kan banyak keluar untuk cairan maintenance-nya. Hitungannya dari mana, dok? Dari full maintenance tadi yang saya bilang. Kalau anak berarti ya full holiday segar yang dipakai. Tapi perlu, udah pasti kita lanjutin. Dan itu harus dengan pemantauan yang kayak tadi saya bilang. Mungkin di 24 jam urinnya cukup, tiba-tiba di hari kedua urinnya kok pekat ya. Loh, dokternya bilang mesti kita lihat urinnya. Ternyata urinnya kurang, pekat gitu maksudnya. Anaknya mulai cenderung takikardi. Nah, hati-hati. Bisa dia hipovolum, kurang cairan gitu maksud saya. Dia tetap harus ada pemantauan itunya dan pemberian full dari maintenance-nya. Baik, Dok. Terima kasih, Dok. Yes, ada lagi? Izin bertanya, Dok. Silahkan. Tadi kan, Dok, di klasifikasi luka bakar itu ada yang edema, Dok. Jadi gimana ya, Dok, kita ngasih cairannya gitu, Dok? Oh, ini sama kayak ini. Pertanyaan dari Agustina. Kalau dia yang edema itu, kita tetap hitungannya gini. Cairan itu bukan dari si grading, bukan dari derajat 1, 2, 3, tapi dari persen. Kalau memang dia edema, persenannya tetap berapa? Kan kita hitung nih, yang tadi Feni kan yang nanya tadi nih. Iya, Dok. Benar, Dok. Nah, kita kan hitung dari si persen. Bukan dari grading, bukan dari derajat. Derajat itu kan ngelihat luasnya luka bakar kan? Bukan luas, apa kedalaman luka bakar kan? Jadi kalau misalnya ini kayak gini, Feni, nih luka bakarnya seperti ini, dok, gitu, atau seperti ini. Ini full thickness kok tadi nggak ada ya, skip ya di saya. Full thickness-nya ada. Nah seperti ini misalnya. Nih, ini udah full thickness, ini udah nggak ada lagi rasa sakitnya. Kita bukan melihat gradingnya, kita bukan melihat maksudnya superficial dermal, mid dermal, atau deep dermal, no. Kita ngelihat persennya. Kalau dia seperti ini pun edem, misalnya ini ada yang seperti ini badannya nih, misalnya badannya seperti ini ya, tapi di kakinya nanti luka bakarnya seperti ini. Nih, kita ngitung persennya, Feni. Bukan grading. Jadi yang dihitung tuh yang seperti ini. Kalau kita pakai rule of 9, kita hitung tadi. Kan ini body yang tadi ya. Ingat ya, di lengan 9%. Di depan dada 18. Berarti 18 tambah 9, 27. Di kaki sini misalnya 18. 27 tambah 18. Berapa 27 tambah 18? 5. 45. 45, Dok. Nah, berarti persenannya 45%. Hitungannya nanti dimasukkan di sini. Nih, 4 mili kali berat badannya kali persen 25-nya tadi.
kita nggak pakai gradingnya. Jadi kalaupun dia edem, ya nggak masalah dia edem. Itu kan nanti di penata laksanaan lukanya maksud saya. Bukan untuk cairannya. Ngerti maksudnya? Nah, ngerti dok. Berarti dari Soalnya kan dari apa? dari itunya aja ya dok, dari gradingnya itu aja ya dok, kita lihat untuk Iya, tata laksananya, Dok. luasnya, bukan dari derajatnya, bukan derajat 1, derajat. Jadi bedakan ya. Tapi dua-dua tuh mesti diletak di diagnosa. Derajat 1, derajat 2, atau derajat 3 supaya orang tahu kedalaman lukanya. Itu kan nanti kegiatan apa maksudnya selanjutnya itu dari si bedah plastik gitu maksud saya. Untuk penata laksanaan luka. Tapi persenannya orang juga harus tahu untuk nanti dia menghitung cairannya. Makanya persentan, makanya 2 itu kami letak karena itu penting derajatnya sama persen luka bakarnya. Ya, jadi bukan hanya satu yang diletak anti diagnosa kayak saya bilang tadi, flame burn injury, luka bakar karena api misalnya, flame burn injury, derajat 2/3 persen, 40% gitu. Ngerti kan? Itu mesti ditulis satu lengkap. Ya, untuk luka bakar. Jadi bukan satu-satu. Tapi yang menentukan mempengaruhi dari resusitasi ya tetap si persen untuk cairan. Oke, Fanny? Baik dok, terima kasih dok. Yes. Ada lagi yang mau ditanya? Kalau nggak ada, kita tutup kuliah pagi ini ya. Kan saya 78 ya. Yang berikutnya bukan saya kan? Iya, Dok. Reviza? Bukan kan? Bukan, Dok. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Ya.